Inter versus Lazio, Nerazzurri gagal memanfaatkan kesempatan kudeta Napoli usai tertahan 2-2. Inter Milan tertahan 2-2 di kandang oleh Lazio. Kemenangan si ular yang sudah di depan mata buyar akibat penalti Pedro di menit akhir. Inter versus Lazio pada laga pekan ke-37 Liga Italia berlangsung di Giuseppe Meazza, Senin, 19 Mei 2025. Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-45 2 lewat Jan Bisek. Lazio bisa menyetarakan angka selepas jeda. Gol elang ibu kota lahir lewat Pedro di menit ke-75. 4 menit berselang Inter bisa mengembalikan keunggulan. Inter mencetak gol kedua di laga ini lewat Denzel Dumfries di menit ke-79. Lazio bisa menyetarakan angka di menit akhir laga lewat Pedro. Laga berakhir imbang 2-2. Hasil imbang ini bikin Inter berada di peringkat kedua dengan 78 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Napoli di puncak klasemen. Lazio di posisi ke-6 dengan 64 poin. Inter pilih bungkam usai hasil imbang kontra Lazio. Inter memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada media usai bermain imbang 2-2 melawan Lazio di San Siro. Para pemain dan staf Nerazzurri memutuskan untuk tetap berada di ruang ganti setelah pertandingan yang mengecewakan ini, ungkap Sky Sport Italia. Mereka menolak kewajiban rutin untuk menghadiri konferensi pers dan wawancara pasca laga. Dalam laga tersebut, Inter sempat 2 kali unggul atas Lazio namun selalu disamakan oleh tim tamu. Bagi netral, laga ini adalah tontonan yang luar biasa, tulis laporan tersebut. Sayangnya, hasil ini membuat Inter gagal memanfaatkan hasil imbang 0-0 Napoli melawan Parma. Hasil tersebut seharusnya membuka jalan bagi Inter untuk memuncaki klasemen Serie A dengan hanya 1 pertandingan tersisa. Namun, Nerazzurri tidak mampu memaksimalkan peluang emas ini, jelas laporan itu. Kekecewaan pun meliputi ruang ganti tim asuhan Simone Inzaghi. Ketegangan makin memuncak setelah Lazio mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit-menit akhir akibat handball Jan Bisek. Ada kekecewaan terhadap keputusan wasit Daniel Civi yang memberikan penalti dan mengusir Inzaghi serta Marco Barconi, ungkap Sky. Karena itulah, seluruh skuad Inter memutuskan untuk tidak berbicara kepada media malam itu. Claudio Ranieri ucapkan selamat tinggal ke AS Roma. Claudio Ranieri mengakhiri karir kepelatihannya dengan pidato penuh emosi di Stadio Olimpico setelah kemenangan 3-1 AS Roma atas AC Milan. Sebagai pendukung setia AS Roma, Ranieri kembali dari masa pensiun pada November lalu untuk membantu tim yang sedang terancam degradasi dan sudah mengganti 2 pelatih pada waktu tersebut. Ia berhasil membawa Roma ke posisi kelima di klasemen dengan peluang lolos ke Liga Champions yang masih terbuka. Dalam momen yang sangat mengharukan, Ranieri diberikan penghargaan di hadapan para pendukung setia Giallorossi dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih kepada semua orang. Saya ada di sana bersama kalian 60 tahun yang lalu di tribun itu. Saya meminta bantuan kalian, sekarang kita butuh langkah terakhir itu, ungkap Claudio Ranieri. Saya sangat bangga dengan anak-anak ini. Kami membutuhkan cinta kalian. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Setelah pertandingan, Ranieri masih terbawa suasana ketika diwawancarai di DAZN. Ia mengaku masih merasakan adrenalin yang tinggi dan percaya bahwa rasa dihargai oleh orang-orang di sekitarnya adalah hal yang luar biasa. Kami memulai dengan situasi yang sulit, tetapi tim tidak pernah kehilangan arah. Saya berterima kasih kepada para pemain, karena sama sekali tidak mudah dalam situasi itu, ketika semuanya tampak suram. Saya sangat bahagia untuk mereka, untuk para penggemar, dan untuk presiden. Inzaghi rencanakan comeback Lautaro Martinez melawan FC Como. Laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa Simone Inzaghi akan memanfaatkan pertandingan terakhir Serie A musim ini melawan FC Como sebagai persiapan bagi sang kapten jelang final Champions League melawan Paris Saint-Germain. Saat ini Lautaro Martinez masih absen akibat cedera. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami pemanjangan otot flexor paha pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Cedera ini tidak terlalu serius, tanpa adanya robekan atau ketegangan yang parah. Namun, masalah ini cukup signifikan untuk membuatnya ditarik keluar pada babak pertama pertandingan tersebut. Meskipun belum sepenuhnya fit, Lautaro tetap berjuang untuk tampil pada leg kedua karena pentingnya pertandingan tersebut. Ia memberi segalanya untuk berada di lapangan, bahkan mencetak gol pembuka dan memenangkan penalti untuk gol kedua Inter. Dia akhirnya harus ditarik keluar di babak kedua karena memperparah masalah ototnya. Akibatnya, Lautaro absen dalam pertandingan Serie A melawan Torino pekan lalu dan juga diprediksi akan absen dalam laga kandang melawan Lazio pada minggu ini. Namun, La Gazzetta dello Sport melaporkan jika sang kapten akan kembali ke skuad untuk laga terakhir melawan Como. Kemungkinan besar dia tidak akan jadi starter dalam laga tersebut,
namun dia akan tetap bermain untuk memulihkan kebugaran. Gianpiero Gasperini masuk radar Juventus, Atalanta berusaha pertahankan. Juventus tengah mempertimbangkan Gianpiero Gasperini sebagai kandidat utama untuk mengisi kursi pelatih mulai musim depan. Setelah musim penuh gejolak yang berujung pada pergantian pelatih, Bianconeri mencari sosok berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti, dan nama Gasperini mencuat sebagai pilihan potensial. Pelatih veteran tersebut telah membangun reputasi impresif selama lebih dari 1 dekade bersama Atalanta. Di bawah asuhannya, klub asal Bergamo menjelma menjadi kekuatan konsisten di Serie A dan pentas Eropa. Puncak kesuksesan Gasperini datang musim lalu saat membawa Atalanta meraih gelar Liga Eropa, pencapaian bersejarah yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pelatih tersukses di Italia. Keberhasilan Gasperini dalam membentuk tim yang kohesif, mengembangkan talenta muda, serta konsisten mencetak hasil membuatnya sangat dihargai di Turin. Juventus juga mengagumi identitas taktis yang ia terapkan di Atalanta. Meski demikian, Atalanta tidak tinggal diam. Menurut laporan Tutto Mercato Web, klub telah menjadwalkan pertemuan penting dengan Gasperini guna membahas masa depannya. Mereka bersedia memenuhi keinginannya, termasuk menjamin penguatan skuad agar tetap kompetitif, demi meyakinkan sang pelatih untuk bertahan. Gianpiero Gasperini dikabarkan terbuka terhadap tantangan baru, namun Atalanta berharap dapat mempertahankannya dengan menawarkan proyek jangka panjang yang ambisius. Inter Milan siap kirim proposal untuk Joshua Zirkzee setelah final UCL. Inter Milan dikabarkan melayangkan proposal untuk striker Manchester United, Joshua Zirkzee, setelah final Liga Champions usai, atau sekitar awal Juni. Inter Milan dipastikan akan memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan kemungkinan hengkangnya Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, Inter membutuhkan setidaknya 1 striker baru. Prioritas utama mereka saat ini adalah mendatangkan pemain yang tidak hanya menjadi pelapis Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, tetapi juga mampu bersaing untuk bisa memperebutkan posisi inti di dalam tim. Selain itu, Inter juga berambisi untuk merekrut pemain depan muda berkualitas untuk menurunkan rata-rata usia skuad. Untuk posisi tersebut, Joshua Zirkzee muncul sebagai salah satu target utama Inter. Meskipun menjalani musim debut yang kurang memuaskan di Man United setelah transfer mahal dari Bologna musim panas lalu. Menurut laporan dari Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan masih yakin Zirkzee dapat kembali ke performa terbaiknya jika kembali bermain di Serie A. Oleh karena itu, Nerazzurri siap berinvestasi besar untuk transfer ini. Inter dikabarkan akan mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian yang akan menjadi kewajiban dalam kondisi tertentu, seperti jumlah penampilan dan gol. Total biaya transfer yang ditawarkan Inter diperkirakan mencapai 35 juta euro plus bonus. Selain itu, Inter juga siap menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun kepada Zirkzee dengan gaji awal 3,5 juta euro yang akan meningkat seiring berjalannya kontrak, serta bonus yang signifikan. Manchester United serius incar Theo Hernandez untuk perkuat lini belakang. Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Menurut laporan Tutto Mercato Web, meski Chelsea juga memantau situasi, Setan Merah dianggap lebih siap melakukan pergerakan konkret. Hernandez, yang juga sempat dikaitkan dengan Manchester City, tengah diminati sejumlah klub papan atas Eropa. AC Milan dikabarkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun itu. Manchester United diyakini memiliki kekuatan finansial untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, terlebih mereka sangat membutuhkan tambahan kualitas di lini pertahanan setelah musim yang mengecewakan. Hernandez dinilai sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Dengan kecepatan, teknik, dan ketajamannya dalam membantu serangan, ia diyakini mampu memberi dimensi baru pada permainan United. Legenda Italia, Fabio Cannavaro, bahkan menyebut Hernandez sebagai tipe bek yang langka dan sangat berharga. Meski diminati sejumlah klub Arab Saudi, Hernandez lebih memilih bertahan di Eropa dan tertarik untuk menjajal tantangan baru di Liga Primer. Transfer ke Old Trafford diyakini akan menjadi langkah menarik dalam karirnya, apalagi ia kini berada di puncak performa dan ingin meraih lebih banyak trofi. Mehdi Taremi kemungkinan akan bertahan bersama Inter di musim depan. Penyerang Mehdi Taremi berpotensi mengubah situasinya di Inter Milan dan mendapatkan tempat di skuad untuk musim depan. Hal ini dilaporkan oleh Tutto Sport. Mehdi Taremi bergabung dengan Inter Milan secara gratis di musim panas lalu setelah kontraknya dengan FC Porto berakhir. Kedatangannya disambut dengan ekspektasi tinggi, mengingat catatan golnya yang impresif dan pengalamannya di UCL. Namun dapat dikatakan jika dia belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tersebut bersama Inter. Ia mengalami beberapa cedera dan masalah fisik yang menghambatnya untuk bersaing memperebutkan tempat utama. Hingga saat ini, ia baru mencetak 3 gol untuk klub. Catatan ini terbilang mengejutkan mengingat reputasinya sebelum bergabung dengan Inter.
Akibatnya, setelah serangkaian penampilan biasa saja, banyak yang memprediksi Inter akan melepas Taremi setelah hanya satu musim. Akan tetapi, masa depan Taremi di San Siro mungkin belum berakhir. Pemain berusia 32 tahun itu masih memainkan peran penting di akhir musim ini. Terutama, Taremi masuk sebagai pemain pengganti dalam kedua leg semifinal Liga Champions Inter melawan Barcelona, menggantikan Lautaro Martinez yang cedera. Meskipun tidak mencetak gol, dampaknya terlihat jelas saat ia berduel fisik dengan lini belakang Barcelona dan memberikan opsi serangan bagi tim. Oleh karena itu, Tuttosport melaporkan jika Taremi mungkin telah menulis ulang naskahnya di Inter. Dilaporkan bahwa mantan striker Porto itu tidak ingin pergi, dan berdasarkan penampilannya dalam beberapa pekan terakhir, Inter kemungkinan tidak akan memaksanya untuk hengkang.